Halo, saya Gede Harsumadi dari Multimedia Stikom Bali. Baik, pada beberapa menit ke depan ini kita akan berkelana di dunia tiga dimensi. Nah, terdapat banyak aplikasi untuk pengolahan objek tiga dimensi yang salah satunya yang saya gunakan di sini adalah aplikasi Blender. Jadi versi yang Blender yang digunakan itu 2.68a. Nah, software Blender ini bersifat open source. Jadi teman-teman bisa mengakses di blender.org secara free. Ya, pertama kali pada saat membuka aplikasi Blender ini, jadi akan muncul sebuah splash screen. Ya, nah dalam splash screen ini terdapat link, kemudian interaction. Di bagian interaction ini adalah preset, terdapat pengaturan dari keyboard, shortcut, navigasi sesuai dengan preset yang kita gunakan. Jadi di sini secara default presetnya adalah Blender. Jika kita terbiasa menggunakan 3ds Max, presetnya bisa kita ganti dengan 3ds Max ataupun Maya. Kemudian ada bagian recent. Di sini adalah file-file dari Blender yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi untuk memulainya kita tinggal klik sembarangan di area objek 3D view ini. Ya, untuk memulainya kita tinggal klik sembarang di area 3D view ini. Kemudian terdapat menu awal yaitu menu info seperti ini ya. Jadi di dalam menu info ini terdapat drop down menu seperti file, kita bisa membuat menu baru, membuka file-file yang sudah dibuat sebelumnya, melakukan penyimpanan, pengaturan user interface, link dengan objek Blender yang lain atau file Blender yang lain, kemudian ada import file ataupun kita bisa mengekspor objek 3D dan kita bisa menutup aplikasi ini pada submenu quit. Kemudian pada bagian menu add kita bisa menambahkan objek untuk membuat objek baru. Di sini ada mesh, curve, surface, metabile, text dan lain sebagainya. Jadi secara default yang muncul di sini adalah objek cube pada saat setiap kita membuka aplikasi Blender. Kemudian ada menu render. Nah, menu render ini digunakan untuk melakukan rendering terhadap objek 3 dimensi ini dalam bentuk animasi maupun image. Kemudian ada menu-menu lainnya. Selanjutnya ada window. Window di sini dipergunakan untuk menduplikat jendela. Kemudian toggle full screen. Kemudian ada untuk screenshot. Kemudian menu help. Di sini terdapat manual dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, di sebelah kanan dari menu yang sudah umum ini terdapat di sini adalah tampilan mengenai workspace-nya. Ya, jadi terdapat beberapa jenis workspace. Misalnya kita pilih 3D view full, jadi dia akan tampilan workspace-nya akan full 3D seperti ini. Kemudian ada animasi, terdapat timeline yang di bawah ini, kemudian compositing, game logic, motion tracking, scripting, UV editing ataupun video editing. Jadi secara default di sini seperti ini tampilannya. Kemudian di sebelahnya terdapat scene. Jadi di sini sementara masih ada satu scene. Kemudian di sini adalah jenis render yang kita gunakan, engine rendernya apakah Blender Render, Blender Game ataupun Cycle Render. Jadi secara default yang digunakan adalah Blender Render. Kemudian di sebelah sini terdapat info, info jadi versi Blender apa yang kita gunakan. Kemudian ada berapa jumlah vertex, berapa jumlah face, kemudian berapa jumlah trees, berapa jumlah objek dan keterangan lain-lainnya yang terdapat di dalam sini. Ya. Kemudian ada terdapat di sini jendela outliner di sini ya. Jendela outliner di sini terdapat objek-objek yang ada pada 3D view di sini. Jadi yang pertama di sini ada kamera, secara defaultnya ya, ada kamera, ada cube, ada lampu atau lamp. Ya. Nah, di sini terdapat tanda mata.
Ini untuk memunculkan objek ataupun menghilangkan objeknya. Kemudian ada tanda panah seperti ini, artinya kita menyeleksi objeknya. Jadi objek mana saja yang diseleksi dia tidak bisa diseleksi ataupun dilakukan pemindahan kecuali kalau dia sudah diaktifkan. Nah, kalau untuk kamera ini, jadi untuk proses rendering, jadi yang mana objek mana saja yang ingin dimunculkan, jadi harus diaktifkan icon kameranya. Nah, kemudian ada jendela properti di sini di bawah ini, ya. Di awal ada render, kemudian ada render layer, scene, kemudian world, modifier dan lain sebagainya ada di sini. Kemudian selanjutnya kita beranjak ke bawah. Di sini ada jendela untuk timeline. Timeline di sini adalah berfungsi untuk memberikan untuk kita membuat animasi. Di sini kita sedang ada pada frame ke-1. Di sini ada tombol play animasinya, ataupun di pause, di previous frame, ataupun di set ke awal. Jadi di sini pada playhead untuk timelinenya kita mengetahui bahwa dimulai dari frame 1 sampai frame ke 250. Di sini kita bisa mengatur ya. Seandainya di sini kita mau set 200, itu juga bisa. Nah, selanjutnya pada bagian ini yang utama, ini adalah untuk 3D view. Jadi 3D view objek di sini. Yang bagian tengah ini terdapat grid-nya. Jadi kalau kita grid ini yang kotak-kotak seperti ini areanya, terdapat sumbu Z untuk sumbu vertikal, kemudian ada sumbu Y yang berwarna hijau, sumbu X yang berwarna merah. Kemudian di sini terdapat menu-menu seperti view, ya, view untuk melihat kamera. Di sini kita bisa menggunakan left, kemudian right, kemudian back, front, dan lain sebagainya. Akan kita bahas di sesi berikutnya. Kemudian ada select di sini untuk menyeleksi objek, kemudian ada bagian objek, dan di sebelahnya ada mode objek. Jadi di sini ada edit mode, kemudian object mode. Kita bisa melakukan edit mode, jadi dia bentuknya berubah, warna seleksinya bisa berubah. Kemudian ada render untuk viewport shadingnya ketika di render, kemudian tekstur, solid, kemudian di sebelahnya, di bawahnya juga ada wireframe, kemudian bounding box, default, kemudian ada pivot point, ada untuk rotasi, ada untuk scaling, kemudian ada di sini menu-menu lainnya. Jadi seperti itu sekilas mengenai pengantar user interface dari aplikasi Blender.